Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Al-Madinah yang insyaallah dirahmati Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan beribu-ribu nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Yang terpenting pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Semoga apa yang kita lakukan catat Allah sebagai amal kebaikan yang kelak bisa memberatkan amal kebaikan kita di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kelak kita layak diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah sholat subuh Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, untuk pada pagi hari ini yang berkesempatan memberikan tausiah yaitu Bapak Ustadz Mahar. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kita baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ustadz Mahar kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Azza wa Jalla yang pada kesempatan pagi hari ini Allah masih membangunkan kita dari kematian sementara kita. Dihidupkannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala bagian dari sebuah kesempatan yang Allah berikan untuk kita, untuk sama-sama kita beramal soleh, untuk sama-sama kita beramal sampai kelak nanti Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk bertemu kepadanya. Oleh karena itu tidak semua makhluk-makhluk Allah, wabil khusus manusia, yang diberikan kesempatan pada pagi hari ini dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dan kita adalah bagian orang yang diberikan kesempatan, karena detik hari ini kita sama-sama bermuajahah, kita sama-sama tadi setelah melakukan sholat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan sama-sama tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr. Oleh karena itu, kesempatan yang Allah berikan kepada kita jangan pernah kita sia-siakan. Karena sesungguhnya kesempatan yang Allah berikan adalah kesempatan yang mampu mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala ketika kita sibuk dengan berbekal takwa, menghiasi kehidupan kita dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga nanti ketaatan itu menjadi bekal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam selalu tercurah kepada sang baginda kekasih Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik hari ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad adalah nabi yang begitu dicintainya, nabi yang selalu menjadi qudwah untuk manusia di muka bumi ini. Dan Allah turunkan Nabi Muhammad SAW dengan risalah dan dakwanya tidak lain dan tidak bukan selain membentuk, merubah akhlaknya manusia dan menjadi qudwah untuk manusia di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini tepat kita berada di tanggal 15 Sya'ban. Ya, semalam kita sudah menghidupkan malam Sya'ban atau disebut malam nisfu Sya'ban dengan amal-amaliyah yang bisa kita lakukan, yang telah kita lakukan. Amaliyah tersebut adalah insya Allah mudah-mudahan amaliyah yang menggugurkan dosa-dosa kita. Karena dalam sebuah hadis bahwasanya malam nisfu Sya'ban adalah malam ketika Allah melihat hamba-hambanya dan Allah ampuni dosa-dosanya, kecuali orang-orang yang musyrik dan bermusuhan. Jadi, ada catatannya tuh Pak. Malam nisfu Sya'ban Allah melihat para hambanya mengampuni dosanya, tetapi orang-orang musyrik dan orang-orang yang bermusuhan sampai detik hari itu tidak Allah. Maka kanan kiri masih bersahabat Pak ya, Pak Indro sama Pak Jumadi masih bersahabat ya. Jadi bagian dari sebuah keutamaan di dalam Islam di bulan Sya'ban adalah malam nisfu Sya'ban. Apalagi yang tadi alhamdulillah sebelum datang ke Masjid Al-Madinah, sebelum sholat 2 rakaat subuh melakukan qiyamul lail atau tahajud, masya Allah lengkap lagi. Bahkan ada sunnahnya yang dilakukan adalah ketika malam nisfu Sya'ban, malamnya dihiasi dengan qiyamul lail, tahajud, dan siangnya disunahkan untuk berpuasa. Alhamdulillah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah 15 Sya'ban, maka ke depannya sekitar 14 hari lagi kalau Allah izinkan kita untuk hidup, kita akan bertemu dengan bulan yang begitu ditunggu-tunggu oleh umat Islam, bahkan Rasul dan para sahabat begitu menantikan bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Banyak nas-nas yang menggambarkan bagaimana bulan ini ditunggu, bulan ini sangat dinantikan oleh Rasul dan para sahabatnya, ya, karena banyaknya keutamaan atau bagian-bagian yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Salah satunya adalah hadis dari Abu Hurairah, "Idza dakhala Ramadan fatuhat abwaaba jannah wa ghulqat abwaabal jahannam wa sulaitas syaitan." Jika datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu jannah surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Muslim Al-Bukhari. Bayangkan, andai kata kita akan bertemu dengan Ramadan dan Ramadan mampu, ya, Allah izinkan bertemu dengan kita, ya, bahkan fenomenanya yang di hadis tersebut, ya, pintu jannah surga dibuka.
pintu neraka ditutup. Dan disitulah kemuliaan seorang muslim yang menjadikan keimanannya, melakukan saum Ramadan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menginginkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Disitulah sesungguhnya inti dari bulan Ramadan. Ada lagi hadis dari Bukhari mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri melakukan tahajud, salat ya, di bulan Ramadan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya Allah hapus sebelumnya. Jadi di bulan Ramadan adalah bulan maghfirah. Mengapa para sahabat dan Rasul berharap bertemu dengan Ramadan? Disitulah bulan di mana ya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni, bahkan mulai dari paginya sampai malam harinya semua mengandung ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di luar bulan Ramadan kita menemukan hanya waktu-waktu mustajab ketika kita berdoa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di bulan Ramadan mulai dari pagi harinya sampai malam harinya adalah mengandung maghfirahnya Allah, mengandung ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Bahkan stimulan dari Ramadan adalah yang melakukan ibadah wajib dilipat gandakan, yang melakukan sunnah pahalanya menjadi wajib. Ya, itu Ramadan. Bahkan salah satu salafus saleh Imam Syafi'i ya menghiasi Ramadan ya dengan 60 kali khatam dalam satu bulan, Pak. 60 kali. Dan semua dilakukan dalam sholat. 60 kali khatam. Kalau kita mungkin punya target 1 atau 2 Pak ya, khatam Quran Pak ya. Itu juga kadang 1 ibarat nanjak agak terjal, di akhir-akhirnya Allah sulit banget. Ini 60 kali khatam dalam 1 bulan Imam Syafi'i dalam sholat. Bayangkan 60 kali khatam. Mengapa dilakukan? Karena ingin mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya sebelum Ramadan para sahabat ya berdoa ya Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Bahkan ada hadis yang sahih mengatakan 6 bulan sebelum ketemu Ramadan ya para sahabat itu berdoa supaya ketemu Ramadan. 6 bulan. Ya. Lalu 6 bulannya lagi setelah Ramadan berdoa supaya amalan Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Para sahabat yang dijamin masuk surga saja masih takut amalan Ramadannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya ada ilmu, ada kekhususan di bulan Ramadan yang perlu kita pelajari sebelum masuknya Ramadan. Oleh karena itu, ya, tip pertama untuk kita sukses di bulan Ramadan adalah menyambut bulan Ramadan dengan persiapan ilmu. Kira-kira ilmu Ramadan apa aja, Pak? Selain kita saum di siang hari. Niat salah satunya. At-tasawwur fi ibadah. Menjadikan tasawur kita, persepsi kita Ramadan adalah ibadah. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dari pagi sampai malamnya adalah mengandung maghfirah. Ya, tasawur fil ibadah, kita memahami bahwasanya masuknya bulan Ramadan kita harus meningkatkan frekuensi ibadah kita. Ya. Jangan diambil ujungnya aja nih Pak, kadang-kadang Ramadan itu kan ibadah. Sampai kadang-kadang yang inti yang nggak masuk dalam kategori ibadah di ibadah-ibadahin apa? Tidur. Ya. Padahal itu nggak dari inti dari ibadah, Pak. Ya. Yang Rasulullah katakan yang pertama ketika kita udah sholat selesai, tilawah Quran selesai, sedekah selesai, sosialnya selesai, baru tidur menjadi ibadah.
Harus dipahami itu. Kadang-kadang Qurannya belum dibaca, sholatnya masih terlambat, tidur dibilang ibadah. Ini yang kadang-kadang mengedepankan yang sesungguhnya ya belum menjadi inti ibadah jadi inti ibadah. Ya. Oleh karena itu pentingnya ya kita menjadi orang yang berilmu sebelum melakukan ibadah, karena salah satu syarat sahnya dan lengkapnya ibadah adalah dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Oleh karena itu Ramadan kita juga butuh ilmu. Sekarang enak Pak, gampang dengan handphone yang ada. Ya, kita bisa belajar fikih wanita lewat online kalau nggak bisa offline, ya kan? Kita bisa download ya fikih puasa. Sekarang sebelah mudah. Tinggal pertanyaannya apakah kita mau ya, menjadikan Ramadan adalah kemaksimalan kita berbekal ilmu yang kita miliki sebelum kita melaksanakan dan melakukan ibadah Ramadan. Ya. Makanya salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Umar bin Khattab masuknya Ramadan, ya, dia itu bertasyahud, dia menyendirikan diri untuk memahami bagaimana Ramadan yang sesungguhnya yang akan ia lakukan, bagaimana target yang akan ia gantungkan, barometer ya, Ramadan. Ya. Maka sesungguhnya ibadah wajib maupun ibadah sunnah yang memiliki banyak keutamaan di bulan Ramadan jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas. Peluang itu adalah peluang yang harus kita manfaatkan. Peluang itu adalah peluang yang harus kita optimalkan. Hiasi semua waktu kita dengan Ramadan, dengan ibadah di bulan Ramadan. Ya. Oleh karena itu Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, masih ada beberapa hari lagi sebelum memasuki Ramadan, maka pelajari ilmu Ramadan. Mulai dari fikih Ramadan. Ya, bagaimana puasa yang baik, bagaimana puasa seperti sunnah Rasulullah SAW, bagaimana ibadah-ibadah di siang hari, bagaimana ibadah-ibadah di malam hari, sehingga apa? Sehingga kita masuk bulan Ramadan, kita hiasi Ramadan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, mengapa Rasulullah SAW mengatakan kamil shaimin lailatus syiyam ilal ju'wal atas? Banyak umatku yang di bulan Ramadan dia berpuasa, dia melakukan ibadah puasa, tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus, kata Rasulullah. Apa penyebabnya? Masuk Ramadan tidak menggunakan ilmu. Berada di Ramadan tidak belajar ilmu. Oleh karena ilmu di bulan Ramadan, ilmu menghadapi Ramadan, ilmu menghiasi setiap hari-hari Ramadan itu dengan ilmu. Kadang-kadang persepsi kita sangat sederhana. Apa itu Ramadan? Bagaimana ilmunya? Puasa dari mulai terbit fajar sampai gelapnya matahari. Itu definisinya benar. Tetapi itu bagian dari tata cara, bukan bagian dari ibadah yang utuh ketika kita masuk di bulan Ramadan. Gitu. Bagaimana tilawah Quran kita, apalagi Ramadan disebut adalah bulan Quran. Interaksi Quran kita terhadap Quran harus lebih sering. Ya. Bahkan para sahabat banyak ya yang mentargetkan hatam-hatam Quran di bulan Ramadan. Karena memang Ramadan bulan Quran. Mengapa disebut bulan Quran? Karena di bulan Ramadan lah turunnya Al-Quran. Jadi interaksi Quran harus lebih sering di bulan Ramadan. Oleh karena itu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari ada beberapa hari ke depan kita belajar fikih Ramadan sebelum Ramadan hadir di tengah-tengah kita. Yang kedua, tips untuk mampu sukses menghadapi Ramadan adalah banyak berdoa. Banyak berdoa. Apa doanya? Adalah doa bagaimana kita Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita bertemu dengan Ramadan. Allahumma sallimni fi Ramadan, ya Allah datangkan Ramadan kepadaku. Wa sallimna fi Ramadan. Ya. Ternyata ya
Yang disunahkan oleh Rasul dan para sahabatnya sebelum datangnya Ramadan banyak berdoa. Tadi yang saya bilang, sahabat Rasulullah dalam mengharapkan Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan banyak berdoa supaya bertemu dengan Ramadan. Gitu. Kira-kira bapak-bapak yang dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masuk Ramadan, kita beribadah di Ramadan dengan sempurna dan benar, setelah satu Syawal yang kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kira-kira indahnya Pak. Sukses kita di bulan Ramadan, beribadah di bulan Ramadan sesuai dengan ilmu Ramadan. Ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala misalnya, ya, pas besok Syawalnya Allah panggil kita, Pak. Masya Allah. Indah hidup kita, husnul khatimah ya. Pada Ramadan kita beribadah dengan penuh kekhusyuan, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Satu Syawal kita disuruh pulang lagi. Nah, pulang kampung sesungguhnya tuh ya. Pulang kampung sesungguhnya. Ya, bayangkan. Dan itu harapan para sahabat. Mengapa? Disinilah di bulan Ramadan lah mereka berharap Allah Subhanahu wa taala membersihkan dirinya, mengampuni dosa-dosanya. Ya, melunturkan hati-hati yang noda hitamnya akan diputihkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan lah tepatnya. Ya. Kalau di bulan Ramadan yang Allah beri kesempatan kepada kita nanti bertemu dengan Ramadan, kita tak mampu memaksimalkan Ramadan, maka sesungguhnya kita orang-orang yang menyia-nyiakan maghfirah Allah. Kenapa? Karena para sahabat saja menunggu, bahkan bukan hanya sahabat Rasul Nabi Muhammad SAW menunggu bulan Ramadan. Bayangkan, dijamin surga udah. Hidup di bawah naungan dan pembelaan Allah sudah, tapi tetap mengharap Ramadan. Ya. Jadi bapak-bapak jangan tinggalkan setelah Ramadan, setelah kita sholat fardu, jangan tinggalkan doa Allah membalikna Nabi Sya'ban, membalikna Ramadan, supaya apa? Kita diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan. Doa itulah harapan sebuah hamba-hamba Allah yang Allah akan kabulkan kalau memang doanya baik buat dirinya. Ya. Allahumma barik fi Sya'ban wa barik fi Ramadan, Allahumma sallimni fi Ramadan. Baik, selanjutnya bagaimana kita mampu menjadi orang-orang yang sukses di bulan Ramadan. Sebelumnya ada hadis Rasulullah SAW mengatakan kanu ya'da'unallaha sadda ashhur ayyablahum syahrul Ramadan lam yaji'unallaha wa sitta ashhurin ayyabga minhum. Para sahabat berdoa selama 6 bulan sebelum Ramadan agar Allah pertemukan mereka dengan Ramadan, dan berdoa 6 bulan setelah Ramadan agar Allah menerima ibadah yang telah mereka kerjakan pada bulan Ramadan. Ya. Selanjutnya, tips untuk kita mampu sukses dalam bulan Ramadan adalah mempersiapkan iman dan takwa. Ini penting, Pak. Jadi ternyata bukan hanya sekedar ilmu, bukan hanya sekedar doa, tapi mentalitas iman kita juga harus dipersiapkan. Kenapa? Kualitas ibadah Ramadan seseorang menentukan kualitas keimanan seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala, menentukan kualitas ibadahnya di bulan Ramadan. Oleh karena itu, keimanan yang ada pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dalam menyambut bulan Ramadan harus dipersiapkan. Ya. Orang-orang yang Pak, yang saumnya atau puasanya cuma sekedar tidur dari pagi sampai menjelang buka, atau orang yang tidak saum Ramadan, mereka bukan nggak paham terhadap makfirah Ramadan. Mereka bukan nggak paham tentang yang namanya Ramadan penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, tapi keimanannya yang lemah, Bapak-bapak. Itu. Mereka bukan nggak paham.
Makanya kalimat Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 183 kalimatnya enggak ya ayyuhalladzina muslimun. Tapi apa? Amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Panggilannya buat orang-orang yang beriman, panggilan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah tidak ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu muslimun, ya ayyuhalladzina amanu. Maka orang-orang yang melakukan puasa saum Ramadan dengan keimanan, wahtisaban, berharap adalah orang-orang yang diampuni Allah Subhanahu wa taala dosanya. Ya. Oleh karena itu momentum Ramadan harus menjadi kualitas ibadah-ibadah yang kita lakukan harus berkualitas. Dan bagaimana caranya untuk menjadikan ibadah-ibadah kita yang berkualitas dengan iman wahtisaban, keimanan dan ketakutan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu keimanan perlu dipupuk. Ya. Keimanan perlu dipupuk. Karena kenapa? Karena Rasulullah katakan al-iman wa yajib wa yanqus. Yang namanya iman kadang-kadang ada di atas, kadang-kadang dia ada di bawah. Ya. Lagi nggak punya duit, keimanannya kadang-kadang di bawah. Kerja di PHK kadang-kadang keimanannya di bawah. Yang jualan, ya, yang jualannya di Shopee kadang-kadang mampu mengganggu keimanannya di bawah. Keimanannya. Apalagi yang mahal, yang pekerjaannya nggak formal, artinya bukan seorang karyawan. Kalau lagi butuh duit nggak punya duit, keimanannya kadang-kadang diganggu. Hatta sampai detik hari ini, ya, keimanan kita juga tetap terganggu sebagai kepala rumah tangga misalkan. Gajinya nggak naik, berasnya naik, langka lagi. Nah, mau digoyahin. Ya makanya inilah, ya, keimanan yang mampu kita pupuk, kita istiqomahkan adalah bentuk, ya, bagaimana kita mampu, ya, menjadi orang-orang yang melewati Ramadan, ya, dengan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan gampang tuh. Enggak usah banyak-banyak misalkan. Kata Rasulullah, man qama, berdiri sholat 2 rakaat saja mengampuni dosa kita. Coba di Ramadan jangan sampai kita meninggalkan tahajud walau 2 rakaat. Walau 2 rakaat. Walau pada esensinya tarawih adalah sholat tahajud yang dimajukan waktunya. Tapi paling tidak sebelum kita sahur, ya, atau setelah sahur 2 rakaat kita bertahajud, menqoma, berdiri, mengharap ampun Allah Subhanahu wa taala, itu jangan ditinggalkan. Makanya bapak-bapak kalau seandainya sahurnya jangan kepagian. Ya. Kadang-kadang jam 2 udah sahur. Padahal sunnahnya diakhiri, jangan diawali. Makanya butuh menjadi orang-orang yang memupuk keimanan sebelum bertemu Ramadan. Penting itu, Pak. Makanya Rasulullah SAW di bulan Sya'ban paling banyak saumnya, bahkan hampir full seperti Ramadan. Dalam rangka apa? Memupuk keimanan, membentuk habit, kebiasaan agar kelak di bulan Ramadan terbiasa berpuasa, terbiasa berqiyamul lail. Walaupun Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan tahajud, tapi di bulan Sya'ban frekuensi ibadahnya dinaikkan. Frekuensinya dia, kualitasnya, volumenya dinaikkan. Ya, di bulan Sya'ban, di bulan Rajab Rasulullah SAW di 10 hari awal melakukan salat. Di bulan Sya'bannya ditambah lagi ternyata, hampir mirip dengan Ramadan, walaupun tidak sama dengan Ramadan. Dan itu hadis sahih yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha. Dia katakan bahwasanya aku tidak pernah melihat Rasulullah saum sunnah puasa sebanyak di bulan Sya'ban.
Ya, sebanyak di bulan Sya'ban. Padahal bulan depannya adalah Ramadan yang penuh. Tapi di Sya'ban ini banyak Bapak-bapak. Hampir mirip dengan Ramadan. Kita mungkin bisa melakukan itu. Membiasakan kita sebelum ketemu Ramadan. Misalkan di Senin Kamis. Ya. Di Senin Kamis kita lakukan itu. Kalau biasanya di luar bulan di luar bulan Ramadan atau bulan Sya'ban kita tidak terbiasa sholat tidak biasa sunnah puasa Senin Kamis, di Sya'ban dilakukan. Agar apa? Habitnya nanti di bulan Ramadan tak kaget, terbiasa sudah kebiasaannya. Gitu. Itu bagian dari memupuk keimanan kita untuk bertemu Ramadan. Itu bagian dari strategi kita agar kelak kita menjadi orang-orang yang terbiasa dengan Ramadan. Dan keimanan kita mampu mengantarkan kita sukses menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Oleh karena itu, ya sebelum bertemu Ramadan, keimanan kita diistiqomahkan. Bagaimana caranya? Sholatnya tepat pada waktunya, sholat sunnah rawatibnya tidak ditinggalkan, tilawah Qur'annya mulai frekuensinya sering dibaca walaupun satu halaman. Itu bagian dari menimbulkan keimanan kita tuh, Pak. Ya. Kalau andainya kita tidak menyiapkan keimanan itu di bulan Rajab dan Sya'ban, kita bertemu dengan Ramadan tanpa persiapan keimanan, maka sudah sangat berpotensi keimanan kita hanya muncul sesaat dan turun di akhir. Ya Pak, fenomenanya begitu ya Pak ya. Di masjid kalau besok tanggal 11 awal Ramadan, apa yang luar-luar Pak ya Mas? Siapin tuh ya kan karpet itu. Tapi setelah Ramadan sedikit berakhir mendekati akhirnya, jamaah makin maju. Sabnya ya, makin maju. Kenapa? Kepupuk keimanannya yang berkurang. Dia tidak mempersiapkan keimanan itu dari awal. Dia hanya menyiapkan keimanan pada saat bertemu Ramadan. Padahal disunahkan oleh Rasulullah SAW agar kita sukses di bulan Ramadan, menyiapkan keimanan itu di luar bulan Ramadan. Rajab, Sya'ban. Makanya mulai dari Rajab sampai Sya'ban frekuensi ibadah kita dinaikkan. Dicontohkan oleh Rasulullah, frekuensinya dinaikkan. Ya. Kenapa? Membentuk habit, kebiasaan kelak nanti bertemu Ramadan. Dimulai dari sekarang. Tidak ada kata terlambat. Selanjutnya yang mampu atau kita persiapkan untuk bertemu dengan Ramadan adalah mempersiapkan fisik dan menjaga kesehatan. Fisik nih Pak. Ya. Ternyata bukan saja dari sisi aspek ruhiyah, Rasulullah SAW mempersiapkan bertemu dengan Ramadan, tapi fisik juga perlu dipersiapkan ternyata. Bagaimana mempersiapkan fisik? Ya, Rasulullah SAW ya, menyunahkan kita ya, dalam setiap harinya. Ba'da Isya kita diperintahkan untuk tidur Pak, kalau tidak ada kepentingan yang sangat besar. Ba'da Isya kita diperintahkan disunahkan tidur. Itu sunnah Rasulullah ternyata. Ba'da Isya tidur. Bangun di sepertiga malam. Jam 3, jam 2. Itu ternyata bukan membentuk atau melemahkan metabolisme tubuh. Ternyata bangun di sepertiga malam itu menguatkan fisik kita. Oleh karena itu salah satu kunci Rasulullah jarang Allah takdirkan sakit adalah bangun di sepertiga malam Bapak-bapak. Bangun di sepertiga malam. Kalau kita kan asumsinya beda. Kata dokter kita harus tidur jam 8 jam besar. 8 jam. Tapi aktualnya kadang-kadang apa? Lebih dari 8 jam Pak ya. Kadang 10 jam, kadang 12 jam. Kadang habis subuh padahal bangunnya tidurnya udah dari jam 8. Bangun subuh. Subuhnya masih ngantuk, tidur lagi. Makanya Rasulullah SAW menyunahkan ketika ba'da Isya dia tidur, bangun di sepertiga malam, beristirahat lagi nanti. Khairullah namanya, sebelum zuhur.
Ya, sebelum zuhur. Ya. Kalau kita kan enggak nih kadang-kadang. Padahal udah total tidurnya, habis subuh masih ngantuk tidur lagi. Apalagi bulan puasa. Dengan dalih lemas, dengan dalih gak ada tenaga, dengan dalih macam-macam. Frekuensi tidurnya jauh lebih banyak. Karena apa? Karena sahur saat bangunnya jam 3. Rasulullah tidurnya memang jam 3. Gitu. Ya. Jadi ini yang bagian harus kita pelajari juga dalam menyambut Ramadan dengan aspek fisik. Lalu juga Rasulullah menyilahkan kita ya untuk tidak sahur lebih awal. Paling enggak setengah jam. Saya biasanya itu Pak kalau setengah 5-nya baru setengah 5-nya subuh, saya biasanya sahur jam 4 itu Pak. Jam 4 setengah jam cukup. Ya. Insya Allah kalau memang berpuasa dengan keimanan, ya menjalankan sunnah Rasulullah SAW dengan habitnya, ya insya Allah nggak lapar dan haus Pak. Karena kita saum dengan keimanan. Bahkan sahabat mengatakan sesungguhnya ya dari hamba-hamba umatnya Rasulullah tidak ada satupun yang kuat untuk berpuasa. Akan tetapi ketika Allah beri keimanan, itulah yang membuat kita mampu menahan lapar dan haus dari pagi sampai tenggelamnya matahari. Jadi kekuatannya bukan di kekuatan tubuh kita ternyata bapak-bapak saum itu. Menurut hadis sahabat salah sahabat, kekuatannya adalah keimanan. Keimanan yang Allah berikan kepada hambanya itu yang membuat dia kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang enggak berpuasa di bulan Ramadan adalah orang-orang yang memang Allah enggak berikan keimanan. Atau keimanannya sedang berada di degradasi posisinya. Jadi enggak kuat berpuasa. Jadi bapak-bapak ini bagi Allah Subhanahu wa taala, kalau nanti di bulan Ramadan melihat saudara kita enggak berpuasa, sudah tahu jawabannya Pak ya? Ya, karena iman. Karena memang puasa buat orang yang beriman, bukan buat orang-orang muslim. Jelas? Ya ayyuhalladzina amanu. Lalu setelah kita tahu dan paham bahwasanya tidak ya, sahur di awal waktu, Rasulullah juga menyunahkan berbukanya dengan cara Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW diikuti. Ya, yang diikuti. Ini yang membuat kita jadi sehat fisiknya bapak-bapak. Ya. Kadang kan kita yang salah. Habis Ramadan maaf. Nah, kadang kita yang salah. Ya, berbuka puasa menunya semau kita pada saat kita lihat jam 3 sore Pak. Ya. Menu buka kita lihat dari jam 3 sore. Jam 3 sore udah ada kolak, udah ada es campur, udah ada gorengan. Dan kekuatan keimanan yang Allah berikan, ya ternyata ya, kalau kita tak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, hasilnya juga beda. Maka kenapa? Maaf bapak-bapak, di bulan Syawal dokter penuh banget. Ya. Karena cara buka puasanya nggak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Cara sahurnya nggak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ya. Rasulullah suruh yang manis, ya kan? Ditambahin es, jadi es teh manis. Ya kan? Rasulullah suruh pakai kurma 3 butir, makan sepiring sementuk pada saat baru buka puasa. Nasi berat, nggak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ya. Makanya di sunnahnya apa? Minum air putih, 3 kurma. Ya kan? 3 kurmanya benar tuh Bang. Ya kadang-kadang 3 kurmanya benar. Ada kurma 3 benar 3 sesuai dengan sunnah Rasulullah. Tapi gorengan sepiring. Ya kan? 3-nya benar kurmanya, tapi tambahannya gorengannya, lontongnya dan lain sebagainya, campurnya. Nah, pada hakikatnya apa? Yang terjadi ya sholat maghribnya berat banget. Nekuk dikit aja buat sujud kayaknya sakit banget.
Nah ini ternyata bagian dari yang harus disiapkan adalah pola makannya juga harus diperhatikan, bukan hanya ruhnya saja yang diperhatikan, pola fisiknya juga dilakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah, Pak. Ya, agar apa? Agar hasil dari Ramadan ya kita sehat. Ya. Menurut nih kayak Pak Iwan kan praktisi kesehatan, ya kan? Puasa kan sebenarnya menyehatkan tubuh, ya kan? Detox segala macam. Tapi kenapa bulan Syawal banyak yang sakit? Ya itu tadi. Enggak nyunah. Ya. Baik Bapak-bapak di Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang memperhatikan aspek fisik tersebut. Karena bukan hanya ruh. Ya, dalam Ramadan bukan hanya ruh, Pak, Bapak-bapak, aspek fisik itu juga dilihat. Selanjutnya, ya. Di bulan Ramadan, ya, tips bulan Ramadan bagaimana kita mampu memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Mampu memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Ketika Rajab Sya'bannya kita tidak terbiasa continue terhadap ibadah-ibadah kita yang mampu mengkualitaskan ibadah keimanan kita, mulai dari sholat wajib kita, fardu kita ada di masjid tepat waktu, sunnah rawatibnya kita laksanakan ya tanpa ada bolong, tilawatil Qur'annya kita baca setiap hari tanpa juga ada yang terlewatkan setiap harinya, dan juga sedekah kita yang mungkin hanya kecil tetapi continue, bagian dari kita mampu menghidupkan Ramadan dengan beribadah sesuai keimanan dan ketakwaan. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah fenomena bagaimana sesungguhnya orang-orang yang benar sholatnya adalah orang-orang yang melahirkan kebaikan dalam diri. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat ya sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar adalah orang-orang yang mampu melahirkan sholatnya dengan benar, melakukan kerjanya dengan benar. Ya. Orang-orang yang ya, sholatnya benar lahir, Pak. Lahir yang namanya ketenangan dalam batinnya. Ketenangan dalam batinnya dilengkapi dengan sunnah-sunnah rawatib, akan muncul lagi ketenangan dalam kehidupannya. Jadi kalau ada orang yang rajin sholatnya, ya, dia juga rajin jamaahnya, ketika menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala masih gerasak gerusuk, enggak tenang, sholatnya yang salah. Kenapa? Karena sudah dipastikan orang-orang ya yang sholat dengan benar akan melahirkan jiwa yang tenang dan akan menimbulkan ya kebaikan pada dirinya. Artinya apa? Ketika dia dalam kondisi ada masalah seberat apapun, Allah berikan ketenangan karena sholatnya benar. Bahkan kalau kata Ustaz Adi Hidayat, ketika ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang berdiri khusyuk mulai dari niat dan takbir sampai kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya pada hari itu dia berdoa, pada kalimat itu dia berdoa, apa yang menjadi keinginannya Allah akan kabul. Kekhusyukan mulai dari niat dan takbir sampai kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala ya tunjukkanlah jalan yang lurus. Di situ kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan lahirkan sebuah ketenangan dan Allah melahirkan sebuah ijabah doa yang kita inginkan. Bayangkan. Jadi orang-orang yang sholatnya benar adalah orang-orang yang mampu menciptakan ketenangan dalam dirinya. Kalau seorang kepala rumah tangganya tenang, maka istrinya ikut tenang nggak? Anak-anaknya ikut tenang nggak? Semua percikan ketenangan ada di keluarganya. Makanya apa? Kualitas ibadah kita harus diperhatikan. Bukan hanya sekedar takbir tanpa ilmu, bukan hanya sekedar sujud menggugurkan kewajiban, tapi perlu mempunyai makna. Sampai tingkat derajat tertinggi kata Ustaz Adi Hidayat, ketika sholatnya rajin, benar, berjamaah di masjid, rawatibnya nggak ketinggalan, tilawah Qur'annya nggak ketinggalan, sedekahnya juga jalan, sampai akhirnya dia mampu menjadi orang yang tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, mengajar. Disitulah titik
tingginya derajat hamba Allah Subhanahu wa taala. Ngajar kan nggak harus ada di sini, Pak. Betul, Pak ya? Bapak-bapak kita semua nggak harus menjadi orang yang berbicara di depan mimbar. Tapi ketika kita mampu melahirkan ketenangan dan kebahagiaan, kita ajar istri dan anak-anak kita. Itu bagian dari pengangkatan ketinggian derajat kita. Makna dari kita mengajar itu bukan berarti kita bukan hanya mengajar umat, tapi minimal kita mengajar istri dan anak-anak kita. Ya. Makanya perbanyak ibadah adalah untuk melahirkan ya bagian dari menyambut kita dalam bulan Ramadan agar kelak maksimal. Bayangkan ada satu hadis Rasulullah SAW dari Abu Bakar, syahrul Rajab wa syahrul zar'i wa sya'abina syahru syaqi rizqati wa Ramadan wa syahrul hasarin dan ziga'i. Bulan Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban adalah bulan mengairi tanaman, dan Ramadan adalah bulan memanen tanaman. Dari hadis ini persiapan Ramadannya di mana? Di Rajab. Di Rajab. Ya. Ternyata di bulan Rajab itu gaung-gaung Ramadannya itu sudah dipersiapkan. Bahkan ada istilahnya Rajab adalah bulan menanam. Jadi di bulan Rajab itu kita sudah harus memperbaiki itu, Pak. Memperbaiki ibadah-ibadah kita yang kualitasnya kurang. Kalau mungkin di bulan Rajab sholat kita hanya sekedar sholat yang nggak berjamaah tepat waktu, mulai dirubah, diperbaiki. Mungkin yang sunnah rawatibnya kita tinggalkan di bulan Rajab kita laksanakan. Mungkin yang tilawah Quran yang nggak berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Rajab sudah mulai interaksi dengan Quran. Sampai kalimatnya ya Sya'ban adalah bulan mengairi tanaman. Artinya apa? Di-maintain. Kalau Rajabnya sudah dimulai sholat tepat waktunya berjamaah di masjid, sunnah rawatibnya sudah dilakukan, ya istimroriyah, tilawah Qur'annya sudah berinteraksi setiap hari walaupun satu halaman, di bulan Sya'ban itu tinggal di-maintain agar nggak turun. Ya. Dan di bulan Ramadan adalah menanam. Kata Rasulullah. Ini istilahnya seperti itu, menanam. Artinya apa? Kalau menanam kan berarti kita mengambil hasil, Pak. Betul nggak? Dapat apa yang kita tanam di bulan Rajab. Di Ramadan kita petik. Artinya apa? Di bulan Ramadan kita sudah tinggal menjalankan karena apa? Habitnya sudah terbentuk, kebiasaannya sudah kita laksanakan. Gitu. Beda kan, Pak? Ketika orang yang Rajabnya biasa-biasa saja ibadahnya, yang Sya'bannya juga biasa-biasa saja, Ramadannya agak berat. Apa? Menciptakan habit, baru menciptakan habit. Sedangkan orang-orang yang sukses di bulan Ramadan adalah orang-orang yang menciptakan habit ibadahnya itu dari bulan Rajab. Gitu. Beda kan, Pak? Orang yang ujian dengan belajar dengan orang yang ujian nggak belajar, hasilnya beda kan? Pasti beda. Dan itulah diistilahkan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sudah membentuk habit Ramadan di bulan Rajab dan Sya'ban. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala bersabda, "Walam arahu sha'ima min syahril fadl kasabna bin sha'im man sya'abi man kana shauma sya'yaban." Aku belum pernah melihat Nabi berpuasa dalam satu bulan sebanyak puasa ini. Hadis yang saya tadi kemukakan, kalau Rasulullah SAW di bulan Sya'ban yang hampir sama puasanya di bulan Ramadan. Lanjut bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, untuk suksesnya kita menjalankan bulan Ramadan, persiapan kita bulan Ramadan adalah mempersiapkan kebutuhan harian. Mempersiapkan kebutuhan harian. Ramadan ini kita fokuskan untuk beribadah. Maka sebelum masuk Ramadan kita siapkan kebutuhan harian. Ya. Ya. Kadang-kadang kita salah dalam mempersiapkan kebutuhan kita sebelumnya. Bapak-bapak, kalau bapak-bapak mempersiapkan kebutuhan belanja lebaran di bulan Ramadan, apa sebelum Ramadan? Biasanya kalau sudah THR,
dan THR itu lahir di bulan Ramadan. Ya, betul ya Pak ya? Sebenarnya secara habit ini salah, gitu. Ini salah. Teman-teman jamaah kita di Salafi itu benar Pak mengikuti ini. Pada awal akhir Sya'ban dia ajak istrinya ke mall Pak. Gua beli baju lebaran buat istri dan anak-anaknya. Dia beli kebutuhan lebarannya Pak. Ya kan? Agar apa? Ramadannya nggak terganggu. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan dia khususkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak lagi mikirin yang namanya kue lebaran, enggak lagi yang mikirin namanya baju lebaran, enggak lagi mikir yang namanya pulang kampung. Kadang-kadang yang merusak, maaf sekali, yang merusak ibadah kita, ya, padahal harusnya frekuensinya jauh lebih tinggi. Harusnya kan di akhir Ramadan frekuensi ibadah kita makin tinggi apa makin turun, Pak? Makin tinggi. Kenapa? Kenapa ada apa? Lailatul Qadar. Harusnya itu lebih tinggi. Tapi karena kita salah menantang, maaf gitu. Kadang-kadang sebulan terakhir kita sibuk baju lebaran, kue lebaran, pulang kampung. Sayang sebenarnya. Ini kan apa? Karena penataan yang salah, persiapan yang salah, yang keliru. Habis gimana Ustaz? Orang THR-nya juga keluar pas Ramadan, ya. Dirubah cara nabungnya berarti apa? Tapi selanjutnya yang terakhir, ya mempersiapkan sukses di Ramadan dan mempersiapkan keluarga kita agar siap dengan Ramadan. Ini penting Bapak-bapak. Jangan mempersiapkan Ramadan hanya buat diri kita pribadi. Tanya istri kita Pak, sudah mengkodok belum puasa yang batal di tahun kemarin? Kan kadang-kadang suami juga nggak tahu Pak berapa suami yang ditinggalkan istrinya. Dan itu kewajiban suami mengingatkannya. Jadi sebelum Ramadan datang, kita biarkan, kita jadikan lingkungan keluarga kita adalah bagaimana menyambut Ramadan seperti Ramadan. Tanya. Yang pertama harus tanya istri kita, sudah mengkodok belum? Saum yang ditinggalkan di bulan Ramadan kemarin itu bagi istri kita. Yang kedua tanya anak-anak kita. Ya, bagaimana kita membiasakan di bulan Rajab, ya, mencontohkan kita di ibadah di bulan Sya'ban, ya, agar anak-anak kita mampu mengikuti di bulan Ramadan. Jadi nuansakan, ya, Ramadan sebelum datangnya Ramadan. Kalau ada keluarga-keluarga yang bikin banner, spanduk di rumahnya, selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan 1445. Itu bagian dari syiar Ramadan di keluarga kita. Gak ada masalah Pak, cuma mengeluarkan uang 120 atau 130 kita akan agar apa? Nuansa Ramadan itu tercipta di keluarga kita. Jadi mengkondisikan dulu keluarga kita, istri dan anak-anak kita, terbiasa bangun di subuh hari. Walaupun nanti di bulan Ramadan agak dipercepat bangun. Berikan pemahaman pada anak kita. Jangan ajarkan anak kita puasa setengah hari Bapak-bapak. Itu tidak ada sunahnya. Biarkan anak-anak kita, ya, yang memang sedang belajar puasa sekuat mereka. Jangan dianjurkan dia diberikan ajaran setengah hari, tidak ada sunahnya. Biarkan mereka. Syukur-syukur dia bisa sampai maghrib. Ya. Kadang-kadang seorang ibu khususnya melihat anaknya nangis kelaparan, itu udah pengen bawanya nyuapin anaknya. Ya. Kalau dia sudah tidak mampu lagi, ya lewat dari juhur gak ada masalah. Kalau ternyata kekuatannya sebelum juhur juga gak masalah. Tapi jangan ajarkan dia puasa setengah hari yang tidak disunahkan. Kenapa? Akan terpasti di otaknya dia ada yang namanya puasa setengah hari. Nanti diajarkan ke anaknya. Kalau ia beranjak dewasa, biarkan kekuatan dia, kekuatan yang ia miliki, tahan sampai mana dia, ya, untuk berpuasa di bulan Ramadan. Bapak-bapak yang dimana Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin tausiah atau
materi yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi saya khususnya dan bapak-bapak pada umumnya. Alhamdulillah yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datang dari pribadi sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi pemaparan tafsir dari Bapak Ustadz Mahar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, bagi dunia ini maupun di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan dari para jamaah atau tambahan, silakan. Silakan. Ya, nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada, mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah dan doa tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.